Amalan yang pahalanya tidak putus meski telah meninggal dunia. Ada beberapa amalan yang tidak akan terputus mengenai pahala meski orang tersebut telah meninggal dunia. Bahkan amalan ini akan tetap mengalir sampai orang tersebut dihisab. Amalan tersebut merupakan amal soleh yang dilakukan oleh seorang muslim selama ia hidup. Amal soleh ini pahalanya akan tetap mengalir meskipun orang tersebut telah meninggal dunia. Kalau kita bisa mengamalkan ini, niscaya kita akan bahagia dunia dan akhirat. Berikut penjelasan mengenai amalan apa saja yang manfaatnya tetap mengalir hingga akhirat. 1. Sedekah atas nama orang tua. Para ulama menjelaskan bahwa semua amalan kebaikan yang dikerjakan oleh seorang anak akan memberikan manfaat untuk kedua orang tuanya. Orang tua akan mendapatkan pahala sebesar pahala yang diperoleh anaknya. Sebab anak adalah hasil usaha kedua orang tua. Ada seorang lelaki berkata, "Ibuku meninggal tiba-tiba dan belum sempat berwasiat. Aku mengira jika ia masih sempat berbicara, tentu dia akan bersedekah. Apakah dia akan mendapatkan pahala jika aku bersedekah atas namanya?" Rasulullah menjawab, "Ya." Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, Ibu Sa'ad bin Ubadah, saudara Bani Saidah, meninggal ketika saat sedang tidak berada di rumah. Dia pun mendatangi Rasulullah SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah, ibuku telah meninggal ketika aku sedang tidak berada di sisinya. Apakah akan bermanfaat baginya jika aku bersedekah atas namanya?" Rasulullah SAW menjawab, "Iya." Saat pun menimpali, "Persaksikanlah bahwa kebunku yang sedang berbuah adalah sedekah atas namanya." 2. Pembayaran utangnya meskipun bukan ahli warisnya yang melakukannya. Seseorang diperbolehkan membayarkan utang orang lain yang telah meninggal dunia walaupun ia bukan termasuk kerabatnya, dan si mayit akan teranggap bebas dari beban utang tersebut. Syekh Sholih Al-Fauzan berkata, orang yang telah meninggal masih bisa mendapatkan manfaat dari amalan yang dilakukan oleh orang yang masih hidup pada perkara-perkara yang ditunjukkan oleh dalil. Misalnya doa orang yang masih hidup, permintaan ampun yang ditujukan kepadanya, sedekah atas namanya, haji dan umroh atas namanya, pembayaran utang-utangnya, dan penunaian wasiat-wasiatnya. Semua perkara tersebut adalah disyariatkan sebagaimana telah ditunjukkan oleh dalil. 3. Ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat yang telah ia ajarkan kepada orang lain akan terus mengalir pahala untuknya walaupun ia telah meninggal. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis di atas, Rasulullah juga menjelaskan dalam sabdanya, barang siapa mengajak kepada petunjuk kebaikan, dia akan mendapatkan pahala sebesar pahala orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. 4. Doa kaum mukminin. Salah satu yang menunjukkan hal ini adalah ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang-orang yang datang sesudah mereka, Muhajirin dan Ansor, mereka berdoa, "Wahai Rob kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah engkau tanamkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Wahai Rob kami, sesungguhnya engkau maha penyantun lagi maha penyayang." Di antara dalil dalam permasalahan ini adalah disyariatkannya sholat jenazah dan ziarah kubur. Sebab sholat jenazah itu disyariatkan agar kaum mukminin mendoakan si mayat. Rasulullah bersabda, "Jika kalian menyalati mayit,
ikhlaskanlah doa untuknya. Demikian juga dengan ziarah kubur. Dia mensyariatkan agar kaum mukminin mendoakan si mayit. 5. Sedekah jariah seperti wakaf dan sejenisnya. Seorang hamba akan terus mendapatkan pahala sedekah jariah yang pernah ia lakukan ketika di dunia, seperti membangun masjid, pesantren, atau jenis wakaf kebaikan lainnya. Rasulullah bersabda, jika seseorang meninggal, seluruh amalan akan terputus, kecuali 3. Sedekah yang terus mengalir pahalanya, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya.